Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Robani, mahasiswa Prodi Informatika. Di sini saya akan menerangkan tentang beberapa materi aljabar linier yang telah diampu oleh Bapak Sumantri MKom. Adapun materi yang akan saya sampaikan di sini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu SPLDV atau yang dia lebih dikenal dengan sebutan sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua menentukan SPL menggunakan metode inverse. Yang ketiga menentukan SPL menggunakan metode Cramer. Yang keempat menentukan SPL menggunakan metode homogen. Dan yang kelima notasi dan operasi vektor. Dan yang keenam hasil kali titik. Dan yang ketujuh proyeksi ortogonal. Untuk materi yang pertama yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu SPLDV. Sistem persamaan linier dua variabel atau yang lebih dikenal dengan sebutan SPLDV ialah suatu persamaan dalam matematika yang terdiri atas dua variabel, dua persamaan linier yang masing-masing mempunyai variabel dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Adapun ciri-ciri SPLDV yaitu yang pertama adalah sudah jelas terdiri dari dua variabel. Yang kedua variabel SPLDV hanya memiliki pangkat 1 atau derajat 1. Apabila di dalam SPLDV memiliki berpangkat 2 di dalam variabelnya, maka itu bukan SPLDV. Dan yang ketiga menggunakan relasi tanda sama dengan di setiap ruas kanan atau kiri. Dalam setiap ruas kanan atau kiri itu penghubungnya adalah tanda sama dengan. Yang keempat yaitu tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Misalnya dalam satu persamaan linier itu tidak terdapat perkalian variabel yang sama. Misalkan dalam persamaan satu linier itu hanya terdapat dua variabel. Nah di situ tidak ada persamaan variabel yang sama. Misalnya Y kali Y itu tidak ada. Dalam satu persamaan linier itu hanya terdapat satu variabel, ya terdapat satu jenis variabel Y, dan terdapat satu jenis variabel juga X. Total jumlahnya adalah dua variabel. Lanjut. Adapun metode penyelesaian SPLDV itu terdapat 3, yaitu pertama metode gabungan. Metode gabungan ini atau lebih dikenal dengan metode eliminasi dan substitusi. Yang kedua yaitu metode grafik. Yang ketiga metode matrik. Kita lanjut ke metode yang pertama yaitu metode gabungan. Metode ini sering juga dikenal dengan metode hibrid. Metode ini menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dari persamaan dua variabel. Metode gabungan ini biasanya dipakai sebagai cara alternatif untuk menentukan nilai dengan lebih cepat. Metode ini digunakan dengan cara memakai metode eliminasi untuk mencari nilai variabel yang pertama dan menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai variabel yang lainnya. Untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal. Di sini ada soal tentukan nilai X dan Y pada dua persamaan di bawah ini. 4X tambah 3Y sama dengan 25, 2X tambah 7Y sama dengan 29. Tolong selesaikan dengan metode gabungan. Nah, langkah pertama kita ambil salah satu variabel dulu yaitu Y. Kita cari nilai Y dulu dengan metode eliminasi. Kita memakai metode eliminasi terlebih dahulu. Karena koefisien X pada graf langkah awal kita itu mengambil koefisien X pada kedua persamaan linier gitu. Yaitu di situ koefisien X-nya adalah 4 dan 2. Kita ambil. Nah, lalu kita cari kelipatannya. Yang pertama, koefisien 4 pada persamaan linier yang pertama yaitu kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Dan yang kedua, koefisien yang kedua pada persamaan linier yang kedua yaitu adalah kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah,
Langkah selanjutnya kita cari KPK-nya. Karena di sini kita mencari koefisien yang sama dan yang terkecil. KPK ya, KPK kan seperti itu, mencari koefisien yang pertama dan terkecil. Di sini terdapat banyak koefisien yang sama gitu. Tetapi untuk ini kita mencari yang terkecil, dan di sini ketemu adalah di angka 4 ya. Di angka 4 ini terdapat koefisien yang sama dan yang terkecil. Kok gak angka 8 ya? Angka 8 kan memang koefisien sama, tapi masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu angka 4. Maka angka 4 yang dipilih untuk menjadi KPK, nilai dari KPK. Nah, karena KPK dari kedua koefisien adalah 4, kita bagikan dengan masing-masing koefisien. Nah, angka 4 ini kita bagikan dari masing-masing koefisien. Ya, koefisien pada persamaan linear yang pertama itu kan 4. Nah, koefisien pada persamaan linear 2. Nah, itu kita bagikan masing-masing, yaitu 4 bagi 4 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, setelah itu hasil dari pembagian koefisien hasil dari pembagian KPK dengan koefisien itu lalu kita kalikan dengan persamaan linearnya masing-masing. Untuk hasil pembagian yang pertama kita kalikan dengan persamaan linear yang pertama, yaitu 4x plus 3y sama dengan 25 kali 1, 2x plus 7y sama dengan 29 kali 2. Nah, di sini ketemu hasilnya adalah 4x. Untuk yang pertama adalah 4x, dikarenakan 4x plus 3y sama dengan 25 kali 1 sama dengan hasilnya tetap ya di sini. Nah, untuk yang dikali 2 di sini 2 kali 2 yaitu 4x plus 7 kali 2 sama dengan 14y sama dengan turun 29 kali 2 sama dengan 58. Nah, disinilah kita menggunakan cara yang pertama, yaitu cara eliminasi atau pengurangan. Kita kurangi variabel x-nya. Maksud dari cara yang pertama ini adalah menghilangkan variabel yang satu untuk mencari variabel yang satunya. Di sini kita kan menghilangkan variabel x untuk mencari nilai variabel y. Nah, di sini 4x kurangi 4x sama dengan 0, 3y kurangi 14y sama dengan min 11y sama dengan 25 kurangi 58 yaitu min 33. Setelah itu untuk mencari nilai y kita pindah ruaskan min 11 ke ruas kanan. Yang awalnya min 11 kali y sama dengan min 33, pindah ruas ke kanan sama dengan y sama dengan min 33 bagi min 11. Maka hasilnya adalah karena di sini pengoperasiannya min dibagi min, maka hasilnya positif, yaitu min 33 bagi min 11, yaitu hasilnya adalah 3. Maka nilai y-nya adalah 3. Nah, untuk langkah selanjutnya dalam mencari nilai x kita menggunakan cara substitusi. Karena tadi nilai dari variabel y-nya sudah ketemu angka 3, maka kita langsung substitusikan saja nilai y ke dalam salah satu SPLDV. Kita mengambil salah satu persamaan SPLDV ya. Kan ada 2 persamaan linear itu. Kita ambil salah satu lalu kita masukkan nilai y-nya ke dalam persamaan tersebut. Di sini 4x plus 3y sama dengan 25, karena tadi nilai y-nya adalah 3, kita substitusikan, yaitu 4x plus 3 kali 3 sama dengan 25. Karena di sini 3 kali 3 sama dengan 9, maka menjadi 4x plus 9 sama dengan 25. Maka setelah itu 9 pindah ruas ke kanan, awalnya tambah atau positif menjadi negatif. 4x sama dengan 25 kurangi 9. Maka hasilnya adalah 16. 4x sama dengan 16. Nah, untuk mencari nilai x kita pindah ruaskan 4 ke ruas kanan, yaitu yang awalnya 4 ini 4x yaitu atau sama dengan 4 kali x sama dengan 16, pindah ke ruas kanan yaitu x sama dengan 16 bagi 4. Jadi hasil x adalah 16 bagi 4 adalah 4. Maka diketahui x adalah 4, sehingga nilai dari kedua SPLDV tersebut, nilai x-nya adalah 4, y-nya adalah 3. Nah, kita lanjut ke
Metode selanjutnya yaitu adalah metode grafik. Metode grafik ini adalah cara penyelesaian SPLDV dengan cara menggambar persamaan dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius, dan titik perpotongan dari kedua persamaan merupakan nilainya. Jadi kita ini nanti untuk mencari nilai dari SPLDV kita ini menerapkan metode grafik. Nanti ada semacam kayak garis dari satu persamaan itu nanti tercipta satu garis, dan satu persamaan itu menciptakan satu garis juga. Nanti garisnya itu apabila terjadi titik potong atau sentuhan, itu titik sentuhan tersebut adalah nilainya. Ya, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pertama kita tentukan koordinat titik potong dari kedua persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita gambar grafik dari kedua persamaan pada bidang kartesius. Kedua, jika kedua dari garis perpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaian memiliki satu anggota. Jika kedua garis terletak sejajar, maka himpunan penyelesaian tidak memiliki anggota sama sekali. Ya, atau disimpulkan dengan 0. Sedangkan jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaian memiliki anggota yang tidak terhingga banyaknya atau tidak terbatas. Nah, seperti contoh soal di bawah ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, di sini terdapat soal 2x min y sama dengan 0 dan x plus y sama dengan sama dengan 3. Langkah awal dalam penyelesaian adalah kita mencari pada satu persamaan linier yaitu 2x plus 3y sama dengan 6. Ini memiliki dua koordinat. Koordinat yang pertama koordinat A, yang kedua koordinat B, kan? Nah, untuk mencari nilai y pada koordinat A, kita rubah nilai variabel x-nya itu ke dalam angka 0, yaitu kita rubah 2x dirubah ke 0, x-nya dirubah ke 0. 2x ya ini 0, 2 kali 0 plus 3y sama dengan 6. 2 kali 0 sama dengan 0 plus 3y sama dengan 6, maka sisa 3y sama dengan 6. Untuk mencari nilai y, kita pindah ruaskan 3 ke ruas kanan, 3 kali y pindah ruas, maka menjadi y sama dengan 6 bagi 3. Maka hasil dari y adalah 2. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari pengoperasian tadi, nilai y-nya adalah 2, x-nya adalah 0. Maka nilai dari titik koordinat A, x-nya adalah 0, y-nya adalah 2. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari nilai y dari titik koordinat B, yaitu kalau tadi nilai x-nya dirubah menjadi 0, ini sebaliknya gitu. Ini nilai y-nya sudah yang dirubah menjadi 0. Kita rubah nilai y-nya menjadi 0, 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 sama dengan 0, maka tersisa 2x sama dengan 6. Untuk mencari nilai x, 2-nya kita teruskan. Yang awalnya kali menjadi bagi, x sama dengan 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3. Nah, ini sudah ketemu titik koordinat B. Pada nilai x-nya itu adalah 3 dan y-nya adalah 0. Nah, ini satu persamaan linier sudah ketemu nilainya. Titik koordinat A, B-nya ini sudah ketemu. Langkah selanjutnya kita mencari nilai dari persamaan linier yang satunya. Untuk mencari titik koordinat A, B-nya. Yang pertama, untuk mencari titik koordinat A pada persamaan 2x plus y sama dengan min 2. Untuk mencari nilai y, kita rubah x-nya itu menjadi 0. Ya, sama kayak seperti tadi. Awalnya x-nya dulu dirubah menjadi 0 untuk mencari titik koordinat A. Setelah itu untuk mencari titik koordinat B, y-nya sudah yang dirubah menjadi 0, maka x-nya akan ketemu hasilnya gitu. Ya, misal y-nya dulu nih dirubah menjadi 0 untuk mencari titik koordinat A. Tidak apa-apa ya. Yang penting nanti B-nya sebaliknya gitu. X-nya dirubah menjadi 0 tuh. Nah, yang pertama di sini x-nya kita rubah menjadi 0, yaitu 2 kali 0 plus y sama dengan min 2. 2 kali 0 sama dengan 0, maka tersisa
Y sama dengan min 2. Jadi nilai Y-nya adalah min 2. X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 2. Oh, maaf di sini penulisannya salah, ternyata ini. Untuk titik koordinat A, X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 2. Nah, untuk mencari titik koordinat B, untuk mencari Y-nya kita rubah Y-nya menjadi 0. Sekarang balikannya. 2x plus Y sama plus 0 sama dengan min 2. 0-nya karena Y-nya 0, ya berarti sudah tidak ada, kita buang gitu. Untuk mencari nilai X, kita pindah koefisien 2 ke ruas kanan. Yang awalnya 2 kali X, maka menjadi X sama dengan min 2 bagi 2. Maka hasilnya X sama dengan, jadi hasilnya X sama dengan min 1. Nah, di sini ketemu pada titik koordinat B nilai X-nya adalah min 1, nilai Y-nya adalah 0. Nah, setelah itu kan pada kedua persamaan linear ini sudah ada koordinat kartesiusnya masing-masing. Untuk yang persamaan linear yang pertama itu ada 2 koordinat AB, yang persamaan kedua ada koordinat AB-nya juga. Lah, setelah itu kita masukkan ke dalam bentuk bidang kartesius. Nah, di sini untuk yang A, untuk titik koordinat A pada persamaan linear 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, nilainya adalah untuk titik koordinat A, nilai X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2. Ini yang kuning ini. Y-nya adalah 2 di sini. Dan untuk titik koordinat B, X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, setelah itu kan ada 2 titik ini ya. Titik A dan titik B. Nah, setelah itu kita tarik garis ini. Kita tarik garis lurus terus. Nah, setelah itu kita masukkan koordinat kartesius pada persamaan 2x plus y sama dengan min 2. Nah, untuk titik koordinat A, X-nya 0, Y-nya min 2 di sini. X-nya 0, Y-nya min 2 di sini. Untuk titik koordinat B, X-nya min 1, Y-nya 0. X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti di sini. Lah, setelah itu kita tarik garis dari titik koordinat A ke titik koordinat B. Di sini ternyata terjadi perpotongan ya, atau terjadi sentuhan antara dua garis. Nah, setelah dapat kita lihat di definisi tadi, titik potong dari kedua persamaannya merupakan nilai dari SPLDV menggunakan metode grafik tersebut. Nah, di sini terjadi titik potong dan inilah nilainya. Berapa nilainya? Kita hitung bersama-sama. Di sini X-nya adalah min 3 ya. Y-nya adalah positif 4, berarti hasilnya adalah untuk X-nya adalah min 3 dan Y-nya 4 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke metode matriks. Untuk metode matriks ini kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan hipotesis penyelesaian dari persamaan dengan menggunakan metode matriks. Di sini terdapat dua persamaan, 2x plus y sama dengan 4 dan 3x plus 3x min y sama dengan 6. Langkah pertama yaitu mengubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Perlu kita ketahui dulu teman-teman, sebelum kita mengerjakan ke dalam metode matriks, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu sifat matriks. Ya, sifat matriks itu ya seperti ini ya. Di dalam bentuk matriks itu ada sifat matriks, yaitu ketentuan matriks yakni A kali X sama dengan B. Adapun A-nya ini adalah yang ini, X-nya ini adalah XY sama dengan di ruas kanan ini adalah B. Di sini ini adalah B-nya, ini adalah XY-nya, nanti di sini adalah A-nya. Kita rubah soal ini ke dalam bentuk matriks. Ini yang pertama kan 2. Di sini X-nya 2. X yang ke-1 ini 2,
Dan X yang kedua ini adalah 3. Nah, dan ini 2, 3 ya. Kita masukkan ke dalam bentuk matriks. Nah, untuk Y ke 1 ini adalah 1 karena di sini tidak tertera, jadi Y-nya sendirinya Y di sini adalah 1 kali Y. Jadi Y di sini adalah 1 dan min Y di sini adalah min 1 dikali XY sama dengan untuk nilai C-nya ini adalah 4, 6. Oh, ini terbalik ini. Ini adalah 4 dan 6. Nah, untuk mencari nilai X dan Y kita dalam bentuk matriks. Untuk mencari nilai X dan Y dalam bentuk matriks, kita ini bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama cara inverse, yang kedua cara determinan. Kita memakai cara yang pertama, yaitu cara inverse. Nah, jika kita menggunakan cara inverse, maka kita harus memakai sifat inverse, sifat matriks ya, matriks inverse ya. Di sini kan tadi sifat matriks itu A kali X sama dengan B, kita ubah ke dalam bentuk inverse, yaitu A-nya pindah ruas ke kanan, maka menjadi X sama dengan A inverse kali B. Langkah awal yaitu mencari nilai A pada sifat mencari A pada sifat inverse ini. Maaf, ini adalah sifat inverse-nya. Kita mencari nilai A inverse-nya. Kan ini A biasa ya, A normal pada matriks. Kita mencari A inverse-nya sekarang, yaitu A inverse ini kalau dijabarkan, kan di sini A sama dengan 2, 1, 3 min 1. Nah, kalau dalam bentuk A inverse atau A pangkat min 1, ini penjabarannya adalah 1 per 2 kali min 1 dikali silang ya. 2 kali min 1 kurangi 1 kali 3 gitu. Nah, jadi dikali ini, dikali min 1, min 3, 2. Terus habis itu A sama dengan 1 per min 5. Oh ya, ini dioperasikan ya. Min 1 kali 3 min 3, min 2 kali min 1 sama dengan min 2. Min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. 1 per min 5 kali matriks min 1, min 1, min 3, min 2. Ini kok jadi min gitu. Kenapa ini jadi min? Karena di sini ini kayak ini semacam kali join gitu. Jadi nilai A pada sifat matriks sudah diketahui, yaitu A sama dengan 1 per min 5 dikali min 1, min 1, min 3, 2. Setelah nilai A pada sifat matriks sudah diketahui, yaitu A inverse-nya yaitu 1 per min 5 dikali min 1, min 1, min 3, 2, maka langsung masukkan ke dalam sifat matriks atau sifat matriks inverse ya, lebih tepatnya itu. X di sini sifatnya adalah atau rumusnya adalah X sama dengan A inverse kali B. X sama dengan, karena A inverse-nya tadi sudah diketahui, langsung kita masukkan saja 1 per min 5 kali min 1, min 1, min 3, 2 dikali B. Di sini B-nya yaitu adalah di posisi B, di sini ada nilainya adalah 6 dan 4 ya. Nah, langsung kita masukkan di sini 6 dan 4. Ini langkah awal kita mengalihkan matriks kali matriks, yaitu baris kali kolom ya. Setelah itu kita kalikan min 1 kali 4 plus min 1 kali 6, min 3 kali 4 plus 2 kali 6. Min 1 kali 4 sama dengan min 4 ya. Min 4 plus min 6. Min 6 tambah min 4 sama dengan min 10. Min 3 kali 4 sama dengan min 12 plus 2 kali 6 sama dengan positif 12. Min 12 plus 12 yaitu 0. Maka diketahui X sama dengan 1 per min 5 dikali min 10, 0. Maka hasilnya setelah itu kita kali juga ini ya. Min 10 kali 1 sama dengan min 10. Min 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. 0 kali min 1 sama dengan 0. 0 bagi min 5 sama dengan 0. Nah, untuk
Untuk cara mengetahui nilainya, 20 ini yang mana yang X, ini mana Y. Yang atas ini adalah X, yang bawah ini adalah Y. Maka X-nya adalah 2, Y-nya adalah 0. Jadi nilai himpunan dari SPLDV metode matriks adalah 2,0. Untuk cara yang kedua yaitu cara determinan, ini tetap dalam metode matriks ya. Cara determinan ini tetap menggunakan matriks dan langkah awal adalah mencari nilai determinan A pada sifat matriks A. Tadi tetap pada sifat matriks A, seperti ini. Kita dalam mencari nilai determinan A atau matriks A, kita kali silang. Ya, kita kali silang. Di sini 2 kali min 1 dikurangi 1 kali 3 sama dengan min 5 ya kan. Setelah nilai determinan A diketahui, langkah selanjutnya ini mencari nilai determinan AX dan determinan AY. Nah, untuk mencari nilai X dan Y yaitu determinan X, ini determinan X sama dengan 4, 6. Pada sifat matriks tadi ini kan 6 dan 4 ya pada posisi B-nya itu. Nah, setelah itu kita tukarkan posisinya. Untuk mencari nilai X, kan X itu anggapannya ada di posisi sebelah kiri. Pada kolom kiri itu adalah posisinya X, pada kolom kanan itu posisinya Y. Nah, untuk mencari nilai X, kita ganti posisi kolom yang kiri ini ke dalam nilai matriks B. Ya, dalam sifat matriks tadi yaitu 4, 6. Di sini 4 kali silang langsung untuk mencari determinan X. 4 kali min 1 dikurangi 1 kali 6 yaitu adalah min 10. Begitupun juga sebaliknya untuk mencari ini determinan Y, kita rubah kolom Y-nya, kolom sebelah kanan ini adalah kolom milik Y ini ke dalam bentuk sifat matriks B yaitu 4 kali 6 ya. Setelah itu kita kali silang 2 kali 6. 2 kali 6 kurangi 4 kali 3. 2 kali 6 sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kurangi 12 yaitu 0. Setelah itu, setelah determinan X dan determinan Y ini sudah ketemu hasilnya, dan juga determinan A sudah ketemu hasilnya, kita langsung cari nilai X. Rumus dari nilai X adalah determinan X bagi determinan A, yaitu karena di sini determinan X-nya adalah min 10, determinan A-nya adalah min 5, kita bagi min 10 bagi min 5 sama dengan 2. Dan untuk mencari nilai Y, rumusnya adalah determinan Y bagi determinan A. Sama dengan determinan Y-nya adalah 0, determinan A-nya adalah min 5, 0 bagi min 5 sama dengan 0. Jadi himpunan dari SPLDV metode matriks, khususnya cara determinan ini adalah X-nya 2, Y-nya 0. Nah, ini materi yang kedua, poin yang kedua yaitu menentukan solusi SPL menggunakan matriks inversi. Nah, sebelum kita berlanjut kepada menentukan solusi SPL menggunakan matriks inverse, perlu kita ketahui dulu bentuk umum SPL. Bentuk umum SPL yaitu seperti gambar di atas. Nah, ini perlu kita ketahui. A11, A12 ini untuk kolom kedua A12 dan seterusnya sampai A1N. Untuk baris yang pertama A11 dan untuk baris kedua A21. Nah, atau dinyatakan dalam bentuk A. Di sini matriks yang paling kiri ini adalah matriks A namanya, dan matriks yang tengah ini adalah matriks X. Sama dengan untuk matriks yang membandingkan ini adalah matriksnya B. Tujuan penyelesaian SPL ada menggunakan nilai variabelnya. Setiap ruas A kali X sama dengan B dikalikan A inverse. Lanjut ke contoh soal, tentukan solusi dari SPL berikut menggunakan matriks inverse. A plus C sama dengan 4, A min B sama dengan min 1, 2
B plus C sama dengan 7. Nah, langkah pertama kita ubah dalam bentuk umum, yaitu bentuk bentuk matriks atau sifatnya A kali X sama dengan B. Untuk matriks A kita masukkan, karena di sini yang paling atas ini untuk persamaan yang pertama, yang paling atas yang nomor 1 ya. Untuk nilai A-nya di sini tertera 1. Untuk A ini kan artinya A 1 kali A, berarti A-nya di sini adalah 1. Karena di sini B-nya tidak tertera, variabel B-nya tidak tertera, maka nilai B di sini adalah 0 dan C di sini adalah 1. Nah, untuk persamaan yang kedua, A-nya di sini adalah 1. Nah, di sini ada min B nih. Nah, min B ini berarti adalah min 1B. Maka ketika kita masukkan ke dalam bentuk matriks, maka nilai min B-nya adalah min 1 dan C-nya di sini tidak ada ya, maka C-nya di sini adalah 0. Nah, untuk persamaan yang ketiga, di sini tidak ada nilai A, maka nilai A-nya adalah 0 dan nilai B-nya adalah 2 dan nilai C adalah 1. Nah, untuk setelah itu kita masukkan matriks X, yaitu A, B, C ya, sebagai persamaan. Setelah itu matriks B pada ruas paling kanan setelah sama dengan, yaitu 4 min 1 min 7. Nah, seperti itu. Perlu kita ketahui A ini adalah matriks koefisien. Nah, untuk X-nya ini adalah matriks perubahan atau variabel. Untuk matriks B ini adalah matriks konstanta. Langkah kedua itu mengubah matriks A ke dalam bentuk A inverse dengan metode OB, yaitu memperbesar matriks A dengan ditambah matriks identitas di sebelah kanan. Nah, untuk nomor 1 yang dilingkar di sini adalah satuan 1 utama, yaitu adalah 1 yang sebagai patokan kita mengubah ke dalam bentuk identitas gitu. Kita ubah matriks yang sebelah kiri ini ke dalam bentuk identitas. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dulu kita ubah nilai-nilai matriks A hingga membentuk matriks menggunakan cara OB atau operasi baris elementer. Yang pertama kita ingin mengenolkan nilai 1 pada baris kedua dan kolom ke-1 ini dengan cara memberi operasi min B1 plus B2 atau min baris ke-1 plus baris kedua. Berarti min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Terus setelah itu kita jumlahkan yang sampingnya juga. 0 min 0 plus 1 min 1 tetap ya. Min 1 plus 0 sama dengan min 1 tetap. Setelah itu terus ke kanan sampai ke ujung. Setelah itu min 1 plus min 1 sama dengan 0 ya. Min 1 ya, min 1 plus min 1 sama dengan baris ke-1 plus baris ke-2. Min 1 plus min 1 sama dengan min 2. Nah, min 1 plus min 0 plus min 1 sama min 1. Oke. Setelah itu kita jumlahkan semua ini menggunakan metode OB sampai ketemu matriks identitas. Ini di sini matriks identitasnya ketemu, yaitu sebelah kanannya yaitu min 1 2 1 min 1 1 0 0 min 1 ya. Setelah itu kita kalikan inverse X ya, ini X sama dengan ABC sama dengan A inverse kali B sama dengan min 1 2 1 min 1 1 1 2 min 2 min 1. Untuk B-nya adalah matriks variabel atau peubah 4 min 1 7. Setelah itu kita kali baris kali kolom seperti tadi itu. Min 1 kali 4 2 kali min 1 terus 1 kali 7 ya, min 1 kali 4 sama dengan min 4 plus 2 kali min 1 sama dengan min 2 plus 1 kali 7 sama dengan 7.
Min 1 kali min 1 sama dengan min 1. Min 1 kali 1 sama dengan 1. Min 1. 1 kali min 1 sama dengan min 1. Ya kan? 1 kali 7 sama dengan 7. Nah, untuk baris yang ketiga, 2 kali 4 sama dengan 4. Min 2 kali min 1 sama dengan 2. Min 1 kali 7 sama dengan 7. Lalu kita jumlahkan. Untuk baris yang pertama ini, baris yang pertama min 4 plus min 2 sama dengan min 6. Min 6 plus 7 positif sama dengan hasilnya 1 positif. Ya, 1 positif ditambah min 1 sama dengan 0 ditambah 7 min 1 dikali 1 sama dengan 1 plus 1 kali min 1 sama dengan min 1. 1 plus min 1 sama dengan 0. Nah, 0 tambah 7 sama dengan 7. Kan? 2 kali 4 sama dengan 8 plus min 2 kali min 1 sama dengan min 2 plus min 1 kali 7 sama dengan min 7. Hasilnya adalah 3. Dapat kita ketahui hasil dari perkalian tadi adalah 1, 2, 3. Nah, yang kedua itu menentukan solusi SPL menggunakan aturan Cramer. Langkah-langkah aturan Cramer: hitung determinan matriks A, tentukan matriks determinan I, hitung hasil determinan AI. Ada rumus XI sama dengan determinan AI kali determinan A. Tentukan solusi SPL dari tentukan contoh soal, tentukan solusi dari SPL berikut menggunakan aturan Cramer. A plus C sama dengan 4. A min B sama dengan min 1. Ubah dalam bentuk SPL dulu, ya kan? A sama dengan 1, 0, 1, min 1, 0, 0, 2, 1. X-nya sama dengan A, B, C. X sama dengan B. B-nya adalah matriks konstantanya adalah 4, min 1, 7. Untuk sifat umum SPL-nya sama seperti tadi ya. Langkah awal yaitu menghitung determinan matriks A, yaitu dengan cara menambah 2 kolom dari matriks A ke ruas kanan seperti ini. Kan 1, 0, 1, min 1, 0, 2. Ini kan 2 kolom. 2 kolom 3 baris, ini kita tambah di sini duplikat gitu. Untuk dikali apa ini? Dikali sarus. Ya, setelah itu hasilnya adalah 1 kali min 1 kali 1 sama dengan min 1. 0 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 kali 2 sama dengan 2. Dikurangi 1 kali min 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 0 kali 2 sama dengan 0. 0 kali 1 kali 1 sama dengan 0. Terus ini 1 positif dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi determinan A sama dengan 1. Setelah itu menghitung nilai dari matriks A1 dan menghitung nilai dari determinan AI. Apa itu matriks A1? Matriks A1 adalah matriks A tetapi pada kolom ke-1 diganti koefisien pada matriks B. Begitupun pada matriks A2 yaitu matriks A tetapi pada kolom kedua diganti koefisien matriks B, dan begitupun selanjutnya. Untuk X1 ya sama dengan A sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, itu adalah ya sama caranya kita kali sarus ya. Di sini 4 kali min 1 kali 1 sama dengan min 4 ya, ini 0 kali 0 kali 7 sama dengan 0. 1 kali min 1 kali min 2 sama dengan min 2. Setelah itu kita jumlahkan 4 tambah 0 sama dengan min 4 tambah 0 sama dengan min 4. Min 4 tambah min 2 sama dengan min 6.
dikurangi 0 kali min 1 kali 1 sama dengan 0, 4 kali 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali min 1 sama dengan min 1, dikali 7 sama dengan min 7. Nah di sini ternyata setelah dijumlahkan adalah min 7 dan di sini adalah min 6. Min 6 kurangi min 7 adalah 1 positif. 1 bagi 1 sama dengan 1. Hasil dari X1 adalah 1. Kita mencari X2 atau variabel B atau determinan A2 per determinan A. Tetap cara seperti tadi ya 1. Tapi pada determinan B ini ya untuk nilai yang di tengah ini diubah dalam bentuk matriks konstanta, yaitu 4 min 1 7. Yang awal kalau yang X1-nya ini adalah yang pertama kan, yang kolom pertama. Kalau X2-nya ini kolom yang kedua yang diubah. Setelah itu kita kali searus lagi ya 1 kali min 1 kali 1 sama dengan min 1. 4 kali 0 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 kali 7 sama dengan 7. Setelah itu kita jumlah, hasilnya adalah 6 positif dikurangi 4 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 4. 1 kali 0 kali 7 sama dengan 0. 1 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Nah setelah itu kita jumlah, hasilnya 4. Nah 1 ditambah 6 positif dikurangi 4 yaitu 2 bagi 1 sama dengan 2. Maka hasil dari X2 atau variabel B adalah 2. Untuk mencari X3 ini X3 atau variabel C ini adalah kita ubah kolom pada matriks ini. Pada matriks ini kolom yang ketiga kita ubah ke dalam nilai matriks konstanta. Ya ini sama kita kali searus juga. 1 kali min 1 kali 7 sama dengan min 7. 0 kali min 1 sama dengan 0. 4 kali 1 kali 2 sama dengan, kita sama kali seperti ini juga ya. 4 kali 1 kali 2 sama dengan 8 ya. Kali 8. Setelah itu kita ketemu di sini hasilnya 3 bagi 1 sama 3. Jadi nilainya adalah 1, 2, 3. Nah, lanjut kita ke sistem persamaan linear homogen. Bentuk SPL homogennya itu seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah itu sama, yakni A-nya adalah seperti ini X, tapi 0 seret atas ini adalah 0 vektor 0 adalah matriks kolom, semua unsurnya adalah 0. Bedakan antara 0 vektor 0 dan skalar 0 itu beda. Kalau skalar 0 adalah suatu bilangan yang bernilai 0. Kalau vektor 0 adalah matriks kolom yang semua unsurnya adalah 0. Adapun rumusnya di sini ya. Kalau biasanya pada rumus matriks itu seperti ini, tapi dalam rumus SPL homogen itu lain ya. Dalam matriks B-nya, matriks konstantanya itu diubah ke dalam skalar 0. SPL homogen terdapat 3 jenis solusi. Yang pertama adalah solusi tunggal, yang kedua tidak memiliki solusi, yang ketiga tidak hingga banyak. Jenis solusi pada homogen SPL homogen adalah SPL yang konsisten selalu mempunyai solusi. Jenis solusi pada homogen ada 2, yaitu solusi trivial. Jika solusi trivial yaitu jika solusi SPL adalah tunggal, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0 dan seterusnya. Solusi non trivial adalah jika ada solusi selain solusi 0 tidak hingga atau banyak solusi ya. Nah, di sini SPL homogen itu terdapat 3 jenis solusi. Nah, jenis solusi pada homogen itu nanti solusinya setelah solusinya ketemu itu ada solusi lagi itu, yaitu 2, solusi trivial dan solusi non trivial. Langsung untuk lebih pahamnya kita lanjut ke contoh soal ya. Tentukan SPL berikut dengan homogen.
A plus C sama dengan 4, A min B sama dengan 1, 2B plus C sama dengan 7. Kita ubah dalam bentuk sifat homogen, yaitu A kali X sama dengan 0 skalar. Untuk matriks A nya adalah 1, 0, 1, 1 min 1, 0, 0, 2, 1. Nah, untuk matriks X nya adalah, atau matriks variabel tetap ABC, ya kan, untuk baris ABC ya, untuk skalar 0 ya sudah 0 semua seperti penjelasan tadi. Nah, langkah pertama adalah membentuk augmenting matriks atau matriks yang diperbesar yang terdiri dari matriks A yang diperas oleh matriks B. Karena di sini nilai matriks B nya adalah 0, maka OBE matriks A saja, yaitu 1, 0, 1, min 1, 0, 0, 2, 1. Kita OBE yaitu dengan ketentuan min B1 plus B2. Itu nilainya adalah 1, 0, 1, 0, min 1, min 1, 0, 2, 1, min B2. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1. Nah, setelah itu kita beri ketentuan min 2 kali baris kedua plus baris ketiga. Maka hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, min 1. Setelah itu kita kasih ketentuan min baris ketiga, min kali baris ketiga, ya kan, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Setelah itu kita beri ketentuan min 2 kali baris ketiga plus 1, dan juga min baris ketiga plus baris kedua. Maka hasilnya di sini adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini berubah menjadi matriks identitas, ya kan? Maka matriks A adalah matriks identitas, matriks X adalah variabel, dan sama dengan matriks 0 skalar adalah 0. Maka hasilnya adalah X1 0, X2 0, X3 0. Jadi solusi aspal di sini termasuk ke solusi trivial. Nah, di sini kita memiliki contoh lagi, yaitu tentukan solusi matriks dari SPL homogen berikut, ya. Nah, ini langsung ke dalam bentuk langsung ke dalam bentuk matriksnya, ya. Berarti kita langsung meng-OBE-kan menjadi matriks identitas ini. Apakah ini masuk ke solusi non trivial ataukah trivial? Di sini sudah dihitung melalui ketentuan-ketentuan OBE, kan. Nah, di sini ketemu hasilnya adalah solusi trivial. Di kolom 3 dan 4 tidak memiliki satuan utama, kolom 3 memiliki sini X3, dan kolom keempat memiliki X3 dan X4 dengan parameter X3 sama dengan S, X4 sama dengan T, 1, X1, 2, X3. Sama dengan 0, X1 sama dengan min 2 kali 3E kali min 3 kali 4 sama dengan 2S kali kurangi 3T. Sehingga solusi dalam SPL ini diubah dalam bentuk parameter. Nah, seperti ini, ya. Setelah itu jadi solusinya adalah non trivial. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu notasi dan operasi vektor, ya. Notasi vektor ruang garis berarah. Apa itu notasi vektor? Notasi vektor adalah ruang garis berarah yang arahnya tertentu. Vektor dinyatakan dengan huruf garis atas U itu adalah yaitu, dan U garis bawah, dan U bold atau U italik. Jika U itu garis ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang U sama dengan AB. Notasi U dibaca vektor U. Penulisan vektor, ya, seperti ini. Nah, ini namanya vektor, vektor satuan, ini besar vektor, gitu, ya. Jika ada garisnya ini dinamakan vektor satuan, jika tidak ada garisnya ini adalah besar vektor. Nah, adapun beberapa bentuk vektor, yang pertama itu dua vektor sama atau A sama dengan B.
dua vektor sama, arahnya sama, besarnya sama. Yang kedua, dua vektor punya besar sama, arah berbeda ya. Besarnya sama tapi arahnya berbeda. Yang ketiga, dua vektor arah sama, besarnya beda ya, seperti ini. Nah, yang keempat, dua vektor besarnya dan arahnya berbeda. Sudah besarnya tidak sama, arahnya pun berbeda. Penjumlahan vektor tail no to head. Yang pertama itu tail head start finish. Ini adalah besaran dari titik vektor A ke vektor B, titik start vektor A sampai titik akhir vektor B yang disebut finish itu, jika ditarik garis ini adalah R-nya, ini adalah besaran. Nah, yang kedua di sini juga memiliki derajat 90 derajat. Di sini ya garis merahnya R-nya ini adalah besaran dan arah. Sama juga ini semua besar dan arah vektor diukur langsung dengan rumus R sama dengan A plus B. Pengurangan vektor ya, C sama dengan A plus B. Untuk mencari nilai C sama dengan A ditambah B. Lah, untuk mencari nilai A sama dengan C kurangi B. Sebuah vektor jika dijadikan -1, besarnya tetap tetapi arahnya berbalik 180 derajat. Pengurangan vektor berdasarkan prinsip penjumlahan vektor. Komponen sebuah vektor A dengan komponen 2, vektor AX dan AY yang saling tegak lurus. Komponen skalarnya AX sama dengan A cos dan AY sama dengan sin. Ada dua cara menyatakan vektor A. Yang pertama, A sama dengan AX plus AY. Yang kedua, A sama dengan akar A pangkat 2X dan plus A pangkat 2Y sama dengan cos sama dengan tan pangkat -1 dalam kurung AY per AX. Komponen sebuah vektor lanjutan. Arah komponen vektor tergantung pada arah sumbu yang digunakan sebagai acuan gitu. Ya, ini terdapat rumus A sama dengan AX plus AY atau A sama dengan A petik X plus A petik Y. Penjumlahan vektor berdasarkan komponennya. Yang pertama, C sama dengan A plus B, CX sama dengan AX plus BX. Jika C adalah sama dengan AY plus BY. Dan C sama dengan akar dari C pangkat 2X plus C pangkat 2Y. Dan cos sama dengan tan pangkat -1 dalam kurung CY per CX. Nah, seperti itu ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Metode di sini terdapat 4 metode. Yang pertama, metode jajar genjang. Yang kedua, metode segitiga. Yang ketiga, metode poligon. Segi banyak ya. Yang keempat, metode uraian. Di sini ini terdapat dua vektor ya. Pertama itu vektor D dan vektor F ya. Vektor D dan vektor F ini ternyata tidak searah gitu ya kan. Tapi besarnya sama. Metode jajar genjang ya, seperti ini. Dengan rumus vektor R sama dengan vektor A plus vektor B sama dengan atau vektor B plus vektor A. Sama saja ternyata ya. Di sini untuk vektor R, cara lain adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos. Metode segitiga. Jika dinyatakan R sama dengan A, maka caranya sama saja, hanya vektor B digambarkan berlawanan arah dengan yang diketahui. Pengurangan vektor ya, seperti ini. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan A plus dalam kurung vektor min B. Metode poligon. Contoh jumlah ketiga buah vektor A, B, dan C dengan metode poligon. Jawab. Resultan dan ketiga vektor R sama dengan A. R sama dengan A plus B plus C. Ini adalah metode poligon.
Setiap vektor yang akan dijumlahkan atau digunakan diuraikan terhadap komponen sumbu X dan sumbu Y. Komponen vektor A terdapat sumbu X plus AX sama dengan A cos 0. Komponen vektor A terdapat sumbu Y bagi AY sama dengan A sin. Vektor A, vektor sama dengan ABC. Komponen X sama dengan AX, BX, CX. Komponen Y sama dengan AY, BY, CY. Metode uraian. Besar vektor R, arah vektor R terhadap sumbu X positif. Catatan, jika vektor A dinyatakan dengan vektor-vektor sektor I dan J, maka secara matematis vektor A dapat ditulis dengan A sama dengan IAX plus JAY, yang merupakan penjumlahan kedua komponen-komponennya, atau A sama dengan AX plus AY. Nilai vektor A sama dengan besaran A akar dari A pangkat 2X plus A pangkat 2Y. Metode uraian. 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut, ya seperti ini ya. Seperti itulah gambarnya. Besaran dan arah vektor pada gambar di atas. Hitung besaran dan vektor resultan, besaran vektor R. Nah, ini adalah beberapa uraian tentang besar dan arah vektor pada gambar ini ya. Setelah itu, ini adalah hitungan dari besar dan arah vektor resultannya. Nah, kita lanjut ke kali hasil titik. Perkalian titik dot product. Perkalian titik dot product adalah dua buah vektor A dan B menghasilkan C. Didefinisikan secara matematis sebagai berikut. A kali B sama dengan C. A dan B vektor. C besaran skalar besar C didefinisikan sebagai C sama dengan A kali B cos 0. Sifat-sifat perkalian titik bersifat komutatif, bersifat distributif. Jika A dan B saling tegak lurus, maka jika A dan B berlawanan arah, maka seperti ini semua. Ini adalah rumus. Ini adalah contoh dari soal perkalian hasil kali titik ya. Ini jawabnya proyeksi ortogonal. Ini adalah definisi dari proyeksi ortogonal, dapat kita lihat ya, dengan rumus-rumusnya sudah lengkap. Nah, ini adalah contoh soalnya dan ini adalah penjelasannya. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.